pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Rona Hanifah, dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini spesial sekali, karena pertama masih muda, ganteng, seorang dokter, dan juga wali kota. Ini dia, Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo. Apa kabar Bapak Christian? Kabar baik, Mbak Rona sehat. Mbak Rona apa kabar, sehat? Saya sehat Bapak. Sehat. Ini saya panggilnya dokter, dok atau Bapak? Terserah Mbak Rona aja. Panggil dok aja juga Panggil boleh. dok aja juga boleh Lebih ya? akrab ya, Iya, lebih familiar ya. Iya, benar-benar. Iya. Selamat datang dok di Teras Negeri Tempo. Terima kasih Mbak Rona. Ya. Sebelum kita ke pembicaraan diskusi inti kita nih Pak, saya izin menjelaskan mengenai Kota Kupang sedikit ya Pak. Kota Kupang adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan populasi hampir 475.000 jiwa pada pertengahan 2024. Wali Kota, Dr. Christian Widodo dan wakilnya, Serena Francis menjalankan agenda Smart City dan Green City berbasis SDM unggul, inovasi digital, dan lingkungan bersih. Program-program konkret yang sudah berjalan, yaitu ada Sabuak, Sunday Market buat orang Kupang, program vokasi dengan modal usaha bagi lulusan, dana pengaman untuk kesehatan gratis, pembangunan RTH dan infrastruktur pelayanan publik, serta digitalisasi birokrasi melalui Common Center. Wawancara hari ini akan mengulas visi pembangunan Dr. Christian Widodo, langkah-langkah implementasi nyata dan harapan besar bagi masa depan Kota Kupang yang smart, hijau, dan inklusif. Pak Christian, dok deh. Dok. Iya Mbak Rona. Dok, tadi kan kita udah membahas sedikit mengenai Kota Kupang. Iya. Nah, sekarang kita mau masuk ke diskusi utama kita. Oke. Tapi ada yang bikin saya penasaran banget dan mungkin banyak masyarakat yang juga penasaran nih. Iya. Boleh diceritakan gak sih gimana sih perjalanan Dr. Christian hingga menjadi kepala daerah saat ini? Karena kan basicnya dokter. Ya. Terus tiba-tiba sekarang menjadi wali kota, itu perjalanannya pasti menarik sekali. Betul Mbak Rona. Jadi ini perjalanan panjang, bukan waktu yang singkat. Saya lulus jadi dokter itu sekitar tahun 2012. Saya banyak berkecimpung di memang aktivitas sosial. Jadi dokter tapi banyak ceritinya. Saya banyak pelayanan bakti sosial, pelayanan pengobatan gratis. Saya pergi ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung. Ya, dari situ waktu saya berkeliling termasuk di Kota Kupang, banyak masyarakat yang bilang, dok, kenapa dokter nggak coba maju aja jadi anggota dewan? Saya ini sebelum jadi wali kota, saya DPRD provinsi terpilih 2 kali. Ya, jadi hebat. enggak juga, biasa. Jadi Mbak Rona, lalu karena masyarakat sampaikan itu, dok maju aja nanti kita pilih, tanda terima kasih kita, dokter maju, kita dorong supaya bisa bantu kita dalam hal yang lebih luas dan lebih banyak. Lalu pulang saya merenung, benar juga, kalau kita jadi dokter, kita hanya bisa bantu orang paling pagi praktek tolong 20 orang, siang praktek atau sore 20 orang lagi, total sehari 40 orang, ya kan? Tapi dengan kita ada di tempat yang bisa membuat kebijakan, kita bisa bantu lebih banyak orang. Tidak hanya dalam ruang lingkup praktek dokter, tapi kita bisa dampaknya lebih luas. Contoh nih, sekarang saya misalkan bikinkan kartu BPJS, ribuan masyarakat yang terbantu, bukan 40 orang per hari. Saya bangun puskesmas, ratusan ribu orang di wilayah situ yang bisa terbantu kesehatannya. Ya, saya kasih beasiswa, saya bikin kebijakan, misalkan Sunday Market itu buat orang Kupang bersama Ibu Wakil, itu bisa membantu UMKM banyak. Jadi dengan kita ada di pemangku kebijakan, kita punya dampak yang lebih luas. Nah, saya merenung, kayaknya benar juga kalau saya jadi dokter, saya terbatas bantu orang, ya kan? Mau berapa kuat saya jalan pengobatan gratis, bagi obat, pakai uang pribadi, tapi kan ada batasannya. Betul. Ya, kalau kita jadi pembuat kebijakan, kita punya kekuasaannya, kita punya 3 hal: sumber daya manusia, ASN-nya bisa kita gerakkan untuk program-program kita, sumber daya kebijakan, bisa buat kebijakan yang berpihak pada rakyat, dan sumber daya anggaran yang tidak terbatas milik negara kan. Ya, jadi kan dengan 3 sumber daya ini, Mbak Rona bayangin kalau kita pakai untuk hal yang baik, maka sebenarnya politisi itu profesi yang mulia juga, nggak kalah sama dokter. Ya, asal
3 sumber daya ini, manusia, kebijakan, anggaran, kita pakai untuk hal yang baik. Nah, mungkin kan masih banyak aja yang kadang bukan untuk hal yang baik. Jadi saya berpikir itu, lalu saya coba untuk oke lah saya maju menjadi DPRD Provinsi NTT. Waktu itu saya terpilih, pertama kali saya maju, pertama kali masuk ke dalam politik, saya dapat 3 besar suara terbanyak. Ya, 2019 sampai 2024, periode 5 tahun. 5 tahun. Habis itu terpilih lagi, Pak Rona. 2024 tuh terpilih lagi. Terus saya mundur dan maju wali kota. Oh, begitu ceritanya. Gitu, Mbak. Jadi kalau orang tanya kenapa dokter mau jadi politisi, jawabannya itu, kalau dokter kita bantu orang masih dalam wilayah yang terbatas. Tapi dengan menjadi wali kota, anggota DPRD, kita bisa bantu orang dalam skup lingkup yang lebih besar. Berarti menjadi wali kota ini juga masih panggilan hati dan masih bagian dari visi menjadi dokter tadi itu ya. Betul karena sekali. ingin membantu orang yang lebih banyak lagi. Iya, betul. Iya. Betul. Ada nggak sih Pak role model dalam Bapak melakukan hal sosial seperti ini gitu, role model Bapak gitu? Dulu kami ini banyak terinspirasi oleh Pak Ahok, iya. Pak Jokowi. Jadi waktu saya awal-awal masuk politik itu banyak lihatnya Pak Ahok. Itu ternyata bisa ya kita dengan kebijakan, kita kontrol sumber daya manusia, anggaran, kita bisa bantu banyak orang. Itu dulu yang menjadi inspirasi kita, orang-orang muda di sana. Ya. Jadi ya itu, dan memang kan dari saya sendiri, saya senang punya jiwa pelayanan. Saya jadi dokter pun saya banyak menyisihkan waktu saya untuk pelayanan sosial. Dulu saya praktek awal tuh Mbak Rona di Rumah Sakit Carolus Borromeus di Kupang. Itu rumah sakit misi. Jadi ya gaji itu sekadarnya. Gaji sekadarnya, tapi kita bisa senang lah, kita bisa bantu banyak orang, masyarakat kecil. Itu Mbak Rona kalau ke Kupang bisa tanya ke Rumah Sakit Carolus Borromeus. Gaji saya tuh tiap bulan saya terima nggak utuh, karena kalau pasien datang, saya lihat nih orang susah, dia misalkan butuh foto ronsen. Kalau saya nggak foto ronsen, saya nggak bisa diagnosa. Kan foto ronsen ini pemeriksaan penunjang namanya, laboratorium, ronsen. Kalau nggak foto nih, nggak bisa diagnosa. Kalau nggak diagnosa, nggak bisa ngasih obat. Betul. Jadi saya lihat nih orang susah, kalau saya kasih foto bayar mahal. Akhirnya saya telepon ke apotik, saya bilang nanti potong dari gaji saya akhir bulan aja, dia biar ronsen gratis. Jadi akhir bulan tuh banyak pasien nama A, B, C, nanti gaji saya dipotong, saya terima setengahnya. Itu boleh dicek nanti di Rumah Sakit Carolus Borromeus. Jadi ya berangkat dari situlah, makanya akhirnya waktu saya maju tuh banyak juga yang pilih saya karena itu. Iya, banyak yang mendukung karena mereka merasa pelayanan dapat sosial. pelayanan sosial dari Dokter Christian ini gitu. Karena hatinya juga main di situ. Iya, saya aja dengar tersentuh. Ada ikatan emosional lah. Iya, ada ikatan emosional. Ada ikatan emosional yang dibangun sehingga waktu kita maju tuh juga kita nggak pakai uang. Pokoknya jalan aja, pengobatan gratis terusin, yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan jauh sebelum punya niat untuk berpolitik. Jadi saya terusin aja kegiatan itu. Ternyata waktu pemilihan suaranya banyak. 3 besar. Iya. Kalau dari program-program sosial tadi yang masih rutin dijalankan sampai sekarang apa nih, Dok? Program sosial masih, jadi pengobatan gratis dan lain-lain tuh masih. Bedanya itu sekarang kita bisa minta tolong juga dari puskesmas, karena kita sudah ada di tempat pembuat kebijakan, kita bisa dorong buat kartu BPJS gratis. Nah, terus saya punya program unggulan, dana kesehatan, dana pengaman, 3 miliar, itu saya taruh di rumah sakit RSUD pemerintah daerah, untuk pasien-pasien gawat darurat yang butuh pertolongan segera. Yang tidak punya kartu BPJS, atau yang punya tapi menunggak, kartunya sudah mati karena belum bayar, sedangkan dia nggak punya KTP dan KK. Banyak orang dari kampung datang berlibur di Kupang, lalu tiba-tiba misalkan kecelakaan, atau tiba-tiba jatuh kakinya patah, atau tiba-tiba stroke, hemorrhagic stroke, perdarahan. Itu kan harus ditangani cepat. Kepalanya harus dioperasi, dibuka, perdarahannya harus disedot, ya gampangnya begitulah. Nah,
ini berpacu dengan waktu. Kalau kita masih suruh orang urus administrasi, urus kartu nggak ada, urus dulu. Mau urus KTP nggak ada, urus dulu KTP. Orang udah meninggal. Iya, ini terlalu lama. terlalu lama. Ini berangkat dari kegundahan saya waktu jadi dokter. Saya banyak sekali nyawa yang hilang karena proses administratif. Jadi saya berpikir merenung gimana caranya. Ini mungkin di daerah lain belum ada nih. Jadi saya tempatkan dana pengaman 3 miliar mengendap di rumah sakit itu. Dia sistem saldo 3 miliar tahun ini. Nanti kalau terpakai sudah tinggal 1 miliar, tahun depan saya isi lagi 2 miliar, dia jadi 3 miliar lagi. Gitu. Jadi saldonya dipenuhin dulu. Ya, gitu. Ya, ini bentuk dari pelayanan sosial juga, bahwa pemerintah Kota Kupang bukan lagi berperan sebagai orang yang memerintah, tapi orang yang melayani. Memerintah adalah melayani. To govern is to serve. Ini menarik banget. Ya. Bapak kan barusan juga menegaskan kalau pemimpin itu melayani ya Pak, bukan memerintah. Nilai-nilai seperti apa sih dok yang dokter tuh terapkan dalam mengelola Kota Kupang ini? Ya, jadi memerintah adalah melayani itu, dia nyawa yang harus hidup. Dia ejawantahnya di semua bidang. Yang saya bilang tadi di kesehatan, kita punya dana pengaman 3 miliar. Kita punya sistem namanya Siranap, sistem rawat inap. Itu kalau Mbak Rona misalkan punya orang tua sakit nih, mau pergi ke rumah sakit, bisa lihat rumah sakit mana yang ketersediaan kamarnya ada. Kalau enggak kan nih orang buru-buru nih, berpacu dengan waktu nih. Betul. Pergi ke rumah sakit A, dia bilang penuh, nggak ada rawat inap, ruang rawat inap penuh. Mbak Rona harus muter cari jalan ke B, penuh. Ke C, ke D, orang udah meninggal di mobil. Nah, jadi ada sistem yang kita buat Siranap, sistem rawat inap. Jadi sebelum berangkat, Mbak Rona bisa buka websitenya dan lihat ketersediaan rumah sakit yang kosong di mana. Nah, rumah sakit diminta untuk mengupload berkala ketersediaan kamarnya. Harus dia upload setiap hari. Kalau dia nggak upload, nanti datanya salah. Oh gitu. Ya, jadi diminta untuk mengupload, nanti supaya pasien bisa lihat. Itu di bidang kesehatan, masih banyak. Di pendidikan, kami sedang melakukan kerjasama beasiswa untuk pendidikan vokasi. Jadi lebih ke skill. Ya, jadi kan banyak juga yang kurang mampu, misalkan dari jalur akademik mereka sudah nggak bisa lanjut, kita teruskan ke hard skillnya. Ya, jadi kan banyak tuh, ada mechanical engineering, ada apalagi desain grafis. Ya, bahkan orang tuh bisa sampai perbaiki kapal itu di dalam laut, menyelam, mengecat kapal dan sebagainya kan. Itu ada pelatihan-pelatihan itu. Kita kirim ke dalam Indonesia aja, tidak perlu keluar negeri. Kan itu kita bisa cari CSR dari Pertamina, PLN, dan mereka punya kampus-kampus vokasi yang bagus di Kediri, di mana-mana. Ya, jadi kita buat kerjasama. Nah, ini bentuk memerintah adalah melayani. Ya, kita juga memberikan banyak nikah massal misalkan, atau liang lahat gratis bagi yang berduka. Selama ini tuh liang lahat tuh buat masyarakat kurang mampu harus bayar. Oh gitu. Ongkos galinya aja tuh di Kupang itu bayar bisa sampai 2-3 juta. Jadi ya itulah program-program yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya, ejawantah nyata dari memerintah adalah melayani. Ya. Kalau sejauh ini, tadi program vokasi ini kan cukup menarik nih dok. Sejauh ini bagaimana sih skema detailnya dari pelaksanaan program vokasi ini bagi para lulusan muda? Dampaknya tuh bagaimana? Apakah mereka benar-benar produktivitasnya meningkat? Ya, tentu kan semua ini harus bermula dari pendidikan. Kita harus bisa kasih pendidikan yang baik supaya keluarganya itu sejahtera. Satu keluarga, satu sarjana misalkan kan. Ya, ini kan nanti efek dominonya kemana-mana. Betul. Ya, ekonomi Kota Kupang meningkat, pembangunan Kota Kupang, kita punya banyak orang cerdas. Jadi pendidikan tuh penting sekali bagi saya. Teknisnya nanti ada di Dinas Pendidikan dan Kesra, Kesejahteraan Rakyat, yang memberikan beasiswa. Ya, jadi misalkan dia sudah tamat SMP, lalu dia tidak bisa lanjut SMA karena masalah ekonomi keluarga. Kami minta datanya. Jadi lurah-lurah kami minta untuk mendata di setiap kelurahan dia ada berapa anak yang putus sekolah.
Lalu diperiksa, disurvei, oh ternyata anak-anak ini dari keluarga kurang mampu, dicek ke rumahnya. Lalu nanti lurah mendata dan memberikan itu kepada kami, nanti kami siapkan beasiswanya untuk mereka bisa berangkat. Nah, itu teknisnya. Tapi lebih jelasnya nanti ada di Dinas Pendidikan dan Kesra, pakai surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya. Ya. Ya. Untuk tadi kan saya sempat melihat nih tentang Saboak. Saboak. Boleh nggak sih Pak jelasin apa sih itu Saboak? Ya, jadi Saboak ini saya dan Ibu Wakil Wali Kota, Kakak Serena Francis, kami berdua membuat Sunday Market buat orang Kupang. Jadi Saboak itu diambil dari nama buah khas di NTT. Dia sebuah buah lontar kalau nggak salah. Ya, dia bening kayak gel begitu, kayak jelly, ada airnya manis. Nah, nama buah itu Saboak, Sunday Market buat orang Kupang. Ya. Jadi, tapi dia nggak Sunday, marketnya tuh dari Sabtu, dari Saturday. Jadi, ya, jadi dari Sabtu sore sama hari Minggu. Setiap Minggu, setiap 1 minggu ada 2 hari, Sabtu dan Minggu. Di situ ada UMKM semua, kerajinan, makanan, pangan lokal, kerajinan lokal, gratis. UMKM itu tidak perlu menyewa lapak. Kami sediakan lapaknya bagus, seragam lapaknya kayak dari kayu etnik begitu. Kalau Mbak Rona pernah ke Bali, ke Labrisa, ya itu konsepnya ambil dari sana. Oh, dari situ. Ya, jadi lapak itu gratis, mereka hanya perlu datang membawa barang dagangannya. UMKM benar-benar free. Free. Itu mereka kemarin terakhir saya tanya, ada satu UMKM lapak, dia bukan jual barang, dia jual anak-anak itu menggambar, melukis yang ditaruh di lantai bisa duduk untuk ya. Saya tanya, Ibu sudah untung berapa? Itu posisi saya tanya jam 7 malam, hari Sabtu. Kan sampai jam 10 malam nih. Baru sampai jam 7 saya tanya, untung berapa Bu? Udah untung 600.000. Ya entah maksud dia omset apa untung, tapi dia bilang saya udah dapat 600.000. Nah, kalau sampai jam 10 malam itu dia dapat 800.000 lah katakan. Berarti 2 hari itu Sabtu Minggu dia dapat 800 kali 2, 1,6 juta. Wah, itu hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari. Kan sebulan kan ada 4 minggu. 4 kali 1,6 tadi, 800 kali 2 ya. 4 kali 1,6, 5,2 juta. Itu udah lebih dari gaji-gaji PNS mungkin, ya kan? Iya, betul. Ya, jadi bayangkan saja Mbak Rona, saya di situ terharu dan senang sekali. Kita bisa menghidupi begitu banyak UMKM gratis. Mereka dapat penghasilan 5 juta sebulan, bisa sekolahkan anak, bayar kontrakan. Jadi saya senang. Ada 80 lapak yang kita sediakan. 80 lapak. Yang ngantri sekarang ada 120-an UMKM. Nanti kita rolling karena ketersediaan tempatnya terbatas. Iya. Berarti itu UMKM-nya misalnya dia ada di lapak A, minggu depannya apakah dia akan di lapak A lagi? Atau? Dia hanya boleh misalkan 2 minggu berturut-turut di lapak A, gitu. Terus dia harus keluar ganti lagi UMKM yang lain, nanti dia masuk lagi 2 minggu. Jadi ada rolling-rolling gitu. Karena kan lapaknya belum banyak nih. Mbak Rona tahu sendiri, anggaran itu sudah diketuk dari 2024 akhir. Kalau penganggaran pemerintah itu harus setahun sebelumnya kan? Betul. Jadi 2024 akhir sudah ketuk sama DPR. Kita 2025 begitu dilantik kita lihat, udah jadi nih anggarannya, kita nggak bisa banyak rubah-rubah kan, anggaran tuh agak rigid dia, agak kaku. Nah, kala itu 2024 akhir kan masih kontestasi, belum ada pemenangnya kan. Nah, ketuk saya dan Ibu Wakil, waduh ini gimana ya, kita mau bikin Sunday Market, akhirnya kita pakai CSR. Ya, nanti anggaran itu bisa kita tambah di perubahan. Perubahan itu akhir tahun 2025 atau anggarkan murni di 2026. Masukinya dari sekarang. Nah, selama menunggu itu kita pakai CSR dulu. Itulah kenapa lapak-lapaknya itu terbatas karena masih pakai CSR. CSR dari bank-bank. Ya kita baru bisa membeli sekitar 80 lapak. Nanti ke depan kalau sudah ada penganggaran pemerintah, baik itu di perubahan maupun di anggaran murni 2026, kita mau tambah sampai 200 lapak misalkan. Jadi makin banyak, ya UMKM yang bisa berjualan. Iya, benar-benar. Kalau ini kan setelah saya mendengar penjelasan Saboak ini benar-benar menarik banget buat saya gitu.
sebenarnya motivasi awalnya diadakannya Sabuak ini tuh apa sih, Dok? Ya, motivasi awalnya adalah salah satu visi misi kami meningkatkan ekonomi Kota Kupang berbasis UMKM. Itu motivasinya. Banyak UMKM yang apa ya, mereka nggak tahu harus berjualan di mana. Kadang mereka di pinggir jalan, tiba-tiba nongol di trotoar, buka meja. Itu kan satu nggak bagus, nggak rapi Betul. buat kota. Yang Betul. kedua, mereka juga apa ya, orang nggak lewat situ, jadi nggak rame jualannya. Oh, iya. Tapi kalau saya bikin satu wadah, satu tempat, saya taruh semua UMKM di situ, akhirnya kan menarik orang ke situ semua. Prinsip ekonomi kan di mana orang berkumpul, di situ ekonomi berputar. Betul. Ya, ciptakanlah kerumunannya supaya UMKM bisa dorong ke sana, ekonomi bisa menggeliat. Jadi kita bikin kerumunannya di Sunday Market, kita masukkan UMKM-nya dorong ke dalam, kita kasih hiburan, ada akustik, ada saksofonnya, lagu-lagu yang slow, itu lampu kita buat romantis. Nanti kalau Mbak Ronda main ke Kupang, lihat ke sana ya, mau dan sekali. lampu-lampunya, jadi suasananya tuh apa, romantis. Jadi anak-anak muda datang di situ, mereka jajan akhirnya. Ya, itulah yang apa, memotivasi kami untuk buat Sunday Market, karena kita ingin memajukan UMKM. UMKM ini kan tumbuh liar. Betul. Ya kan, Mbak Rona. Dan kita juga mengurus izinnya, NIB namanya, nomor induk berusaha. Jadi jangan UMKM tuh kita hanya mikir kasih dia bantuan 500.000, tapi kita nggak urus dari hulunya. Dia harus punya izin dulu. Iya, betul. Ya kan, kalau dia punya izin, besok-besok dia akan dapat bantuan lebih banyak. Baik itu dari kota, nanti dari provinsi, dari pusat, LSM, dari luar negeri. Itu yang mereka minta pertama kalau mau kasih bantuan, mana legal formalnya, mana izinnya dulu, ada nggak? Iya, betul. Ya, Betul. kalau kita hanya kasih bantuan sekali, 2 kali 500.000, bisa dia dapat. Tapi habis itu dia mau dapat lebih besar lagi, nggak bisa, nggak punya izin. Betul. Jadi kami menangani dari hulu sampai hilir, urus izinnya, kasih bantuannya, kasih pelatihan upgrade skillnya, kasih gimana marketing yang bagus, packaging yang bagus, gitu. Berarti sudah paket komplit yang disediakan oleh pemerintah Kota Kupang ini ya, Iya. untuk UMKM ini ya? Iya, harus dari hulu sampai hilir. Iya, kalau dilihat udah benar-benar paket komplit. Komplit. Kan banyak kita hanya ngasih bantuan, kita nggak mikir gimana kelanjutannya. Betul. Harus berkelanjutan, kasih dia NIB, Iya. induk perusahaannya, nomor induk. Jadi dia bisa terus bergerak sendiri. Berarti untuk NIB-nya sendiri mereka nggak mengeluarkan uang lagi kah? Enggak, itu pengurusannya gratis semua di DPM PTSP itu, Iya. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Ya, Ini kan kita ngelihat UMKM dan Sabuak ini itu udah bagus dan ramai, Ya. Dok ya. Sebenarnya di balik itu sebelumnya Ya. ada nggak sih tantangannya, Dok, untuk membuat Sabuak ini? Karena kan Ya. tadi sebelumnya dokter ngomong ini apa namanya, UMKM ini dari yang tadinya di trotoar kayak gitu. ya, Gimana sih? Apakah mereka langsung mau untuk direlokasi ke Sabuak ini apa Ya. gimana gitu? tantangannya tuh kalau saya boleh bagi itu dalam dua hal. Yang pertama, tantangan di kita pemerintah sendiri, yang tadi saya bilang anggaran sudah diketuk, Ya. mau bikin Sunday Market kan harus siapin lampu, Iya. siapin lapak. Iya. Itu sudah jadi hambatan tuh, anggaran udah diketuk, gimana ini. Tapi kita keliling minta CSR, ternyata kita dapat banyak CSR. Jadi ternyata banyak hati-hati yang tulus, tangan-tangan yang penuh cinta, mau lihat ini, mereka mau bantu. Itu tantangan pertama. Terus efisiensi. Ya, Mbak Rona tahu sendiri, efisiensi dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, semua dipotong 50%. Iya. Perjalanan dinas, semua. ATK, jadi anggaran itu berkurang. Nah, itu hambatan dari dalam pemerintah sendiri, dari internal. Eksternalnya yang dari masyarakat yang tadi Mbak tanya itu, ya kita ngomong baik-baik, kita jelasin. Justru ibu di pinggir jalan ini dagangannya nggak laku. Ya kan, kapan nunggu orang jalan di trotoar itu baru ngelihat ibu punya dagangan. Dan ibu cuma sendirian di situ. Orang nggak ke situ. Tapi kalau saya kumpulin ibu di tempat yang memang pusatnya UMKM, udah pasti orangnya ada. Saya yang tanggung jawab orangnya, saya jamin, saya bawa orangnya ke sana semua. Makanya saya bikin tempatnya bagus, bikin hiburan, saya dorong orangnya, kasih ibu. Ibu datang bawa badan aja, bawa produk, saya dorong orangnya, saya sediakan tempatnya. Mau mereka. Mau. Dengan sosialisasi yang tapi alot nggak sih, Dok? Enggak juga sih. Nggak Ini juga, kan kita pilih yang UMKM yang juga memang mereka sudah paham. Paham, mereka sudah punya produk yang bagus begitu. Jadi mereka tahu, oh iya ya, dengan kita ada di
pusat UMKM malah bisa lebih laku. Iya. Gitu. Jadi enggak sih kalau sulit Enggak ya? Ya. Kalau untuk kita mau balik lagi nih dok Ya. ke dana penyimpan ya? Dana pengaman. Oh dana pengaman. Ya 3 miliar ya. Iya, dana pengaman tadi itu skema bekerjanya gimana dana pengaman itu? Ya, jadi dana pengaman itu nanti kalau ada pasien yang gawat darurat, contoh nih ada anak kecil yang BAB-nya cair terus-menerus, dia dehidrasi. Iya. Kan itu masuk ke gawat daruratan. Iya. Misalkan udah dehidrasi berat. Nah, itu harus diinfus, pasang cairan. Nah, itu dia nggak punya kartu BPJS misalkan. Orang tuanya udah nggak ada, misalkan dia dibawa sama om atau tantenya, dia nggak punya kakak, nggak ada di dalam kakak, ya itu kita pakai dana pengaman itu, kita selamatkan dulu, nanti pakai dana pengaman 3 miliar itu. Jadi jangan lagi ada nyawa yang hilang karena urusan administrasi. Konsepnya begitu. Ya, teknisnya ada di rumah sakit. Itu program-program unggulan kita Mbak Rona. Ada juga yang soal persampahan. Ini penting sekali. Menarik persampahan. Jadi kita nih nggak punya sama sekali sistem persampahan terpadu di Kota Kupang selama ini. Jadi zaman saya ini saya ingin bikin sebuah sistem terpadu, sampah itu harus kemana, habis diolah di mana. Bukan hanya sekedar membuang sampah itu hanya memindahkan sampah dari titik A ke titik B. Betul. Tapi diapain di sini? Ya kan? Apakah hanya ditumpuk open dumping? Ya kan harus ada pengolahannya. Dia harus mempunyai nilai daya ekonomi. Dia harus bisa misalkan kontrol sanitary landfill, dimasukkan dalam tanah nanti dia terurai. Jadi kita lagi membuat sistem terpadu itu, Mbak Rona, nanti siapapun pemimpinnya dia bisa pakai sistem persampahan yang kita buat. Jadi saya ingin 5 tahun ini biarkan ini jadi warisan terindah kita buat Kota Kupang. Betul. Ya, pokoknya any leader after us can use it. Makanya jadi kita bikin yang bagus, nanti siapapun bisa pakai. Jadi mulai dari rumah tangga, nanti sampahnya itu kita siapkan tempat sampah di tiap RT. Mbak Rona bayangkan, kita punya 1.300 RT, maka kita harus menyediakan 1.300 kontainer sampah yang besar. 660-an liter lah. Nanti dari rumah tangga buang ke situ. Saya kasih penunjuk arah, 200 meter belok kiri, lurus tempat sampah RT sekian, RT 20 misalkan. Jadi warga RT situ tahu kemana harus membuang. Nanti mobil truk sampah kita akan angkut dari RT menuju ke kelurahan, menuju ke kecamatan. Di kecamatan ada pengolahan sampah terpadu, namanya TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Satu kecamatan saya bangun satu. Jadi ada 6 kecamatan, akan ada 6 TPST. Di situ isinya apa Mbak Rona? Isinya ada mesin pemilah otomatis, ada mesin pencacah plastik, mesin pembuat batu bata dari sampah plastik. Terus sampah yang organik bisa jadi pupuk, sampah organik bisa jadi maggot yang kayak belatung itu. Itu kan sekarang jualnya per kilo lumayan. Nah, bisa jadi pakan ternak, pakan unggas, pelet ikan. Nah, jadi itu ada di tiap kecamatan, Mbak Rona. Jadi sampah itu harus habis di tiap kecamatan, jangan lagi dibawa semua ke TPA, tempat pembuangan akhir. Ya, jadi kalau kota besar itu sampah habis dikelola di tingkat kecamatan. 85% habis, 15% residunya yang nanti diteruskan ke tempat pengolahan akhir tadi. Jadi kalau sekarang nih semua dibuang ke TPA. TPA itu udah kayak gunung sampah, mah. Itu nggak boleh. Kita sudah ditegur dari pemerintah pusat juga bahwa ini harus dihentikan, nggak boleh lagi TPA ini ada begini open dumping. Itu menyebabkan wabah penyakit, kan kayak gunung, Mbak Rona. Angin tiup, virus bakteri terbang ke warga sekitar. Iya, itu nggak sehat, Mbak. Betul. Ini menarik sekali yang soal sampah ini ya, karena semuanya merasakan dampaknya juga gitu. Bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal kesehatannya juga. Udara juga jadi lebih bersih. Betul. Membangun sebuah kota itu bukan hanya menghadirkan gedung-gedung yang tinggi, jalan-jalan yang mewah, kantor-kantor yang megah, bukan. Tapi membangun sebuah kota juga berarti menghadirkan udara pagi yang sejuk. Betul, setuju. Membuat taman-taman kota itu nyaman, ya kan? Jalan-jalan yang bersih,
budaya bersih untuk penghuninya, budaya menghormati satu sama lain, menghargai orang yang lebih tua. Itulah esensi juga membangun sebuah kota. Betul. Kita nggak bisa bilang kota Kupang udah maju karena udah punya 10 gedung tinggi, nggak gitu. Gimana dengan pendidikannya? Gimana dengan kesehatannya? Betul. Kan jadi membangun sebuah kota itu juga membangun nilai-nilai di dalamnya. Betul. Ya. Justru kesehatan dan udara yang bersih itu warisan yang paling baik buat daerah. Buat Kota Kupang. Betul. Bukan cuma gedung-gedung tinggi. Gedung tinggi. Anak-anak kuliah bisa mengerjakan tugas di taman-taman kota. Anak-anak muda bisa bercanda gurau. Orang-orang tua bisa jalan sehat, jalan pagi. Itu kan membangun sebuah kota. Betul. Ya. Membangun kebiasaan baru yang lebih baik juga. Nanti efek dominonya juga bisa buat Kota Kupang jadi lebih meningkat secara ekonomi juga, secara taraf pendidikan juga. Gitu. Karena mereka punya fokus. Gitu. Kalau tadi kan banyak banget nih program-program yang menarik mulai dari kesehatan, pendidikan, UMKM juga, ekonomi. Bagaimana sih Dok sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan program-program ini di Kota Kupang? Ya, jadi pemerintah pusat tuh banyak membantu kami. Memang kan saya dan Ibu Wakil ini kita kan baru 3 bulan bisa dibilang efektif. Karena kan kita potong, kan kemarin ada Akmil yang awal, saya angkatan yang awal. Akmil, terus mungkin ada libur-libur. Jadi kalau bilang efektif tuh mungkin baru 3,5 bulan. Tapi sebelum saya, bantuan pemerintah pusat itu sudah banyak ke Kota Kupang. Dulu zaman Pak Jokowi dibangun 7 bendungan di NTT. Wah, 7 bendungan besar. Ya, ada salah satunya bendungan Ragnamo, Napon GT, ada bendungan Temef. Jadi sudah banyak bantuan pemerintah pusat. Di Kota Kupang sendiri itu pemerintah pusat memberikan kita jembatan kembar di Liliba. Jadi kalau bilang di kota sudah banyak bantuan pemerintah pusat di bidang sanitasi air bersih juga kita dapat banyak bantuan. Nah, di zaman saya ini kan baru 3,5 bulan, masih berproses nih. Kita terus bersinergi mencari program-program di pemerintah pusat untuk kita minta bantuan ke kita. Kemarin tuh alhamdulillah puji Tuhan tuh sudah dapat pembangunan TPST nilainya sekitar 100 miliar mungkin dari pusat. Pusat. Karena yang saya bilang tadi persampahan di kita Kota Kupang ini termasuk yang emergensi. Bisa dibilang emergensi, gawat darurat juga nih. Karena sampah tuh orang buang ya. Jadi saya ingin membangun sebuah sistem persampahan yang bagus, di sisi lain saya ingin membangun habit. Jadi ini jalan bersama, biar nanti suatu saat dia ketemu pasti sudah bersih, bagus. Memang membangun budaya bersih ini butuh proses, Mbak Rona kan. Betul. Ini yang paling susah, membangun habit. Kadang tempat sampahnya udah ada, lemparnya masih di samping. Iya kan, nggak dimasukin ke dalam, Mbak Rona. Padahal udah tinggal dikit lah. Iya, udah tempat sampah besi besar, ada tutupnya gini, kontainer kan. Nggak dimasukin baik-baik, baru dilempar ke samping. Budaya itulah yang kita bangun pelan-pelan, tapi kita nggak boleh menyerah kan. Kita nggak boleh juga pesimis. Oh, masyarakat belum sadar, jadi nggak usah jalan lagi lah ini persampahan ini kita hentikan aja kan, nggak bisa. Ya walaupun mereka masih ada yang salah keliru, kita ingatkan terus, kan jangan menyerah. Sementara menunggu ini kan butuh waktu nih, proses nih, habit nih. Kita harus bangun sistemnya yang kuat. Yang tadi saya bilang, kita bilang roadmap penanganan sampah terpadu. Jadi ketika roadmap ini jalan, habit ini sudah terbentuk, dia klop. Ya, tapi sekarang nih saya banyak dapat apresiasi dari masyarakat. Pak Wali, ini kota sudah terlihat lebih bersih, banyak masyarakat WA saya. Jadi saya bilang itu bukan hebat saya, itu karena masyarakat sendiri sudah mulai sadar tentang kebersihan. Ya, teman-teman di petugas kebersihan juga sekarang mulai bekerja maksimal, optimal, rajin. Jadi saya senang sekali, ini bukan hebat saya tapi semua berjalan dengan baik. Sebagai semuanya pemimpin bersinergi ya. Ya, sebagai pemimpin saya hanya bisa kasih motivasi masyarakat, kasih motivasi ke petugas kebersihan. Tapi mereka lah sebenarnya yang ujung tombak. Pahlawan kebersihan tuh ada di mereka. Iya. Ya, kayak gitu Mbak Rona. Gitu. Untuk inovasi sendiri nih, tadi kan udah banyak banget dokter cerita soal inovasi dan program-programnya juga.
apa sih terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh dokter tapi belum ada di pemimpin sebelumnya gitu. Ya, jadi terobosan tuh banyak di bidang kesehatan tadi kan, dana pengaman 3 miliar dan Siranap yang kalau Mbak Rona mau bawa orang sakit tahu kamar mana yang kosong lah, apa gitu. Terus di pendidikan kita sedang mengkaji kerjasama pendidikan vokasi tadi, mengirim orang untuk hard skill dan lain-lain. Kemudian di bidang UMKM terobosan kita yang Sunday Market itu Mbak rame sekali. Nanti Warna bisa tanya kalau punya teman orang Kupang, ya itu baru terjadi di saat sekarang. Wah, iya. Terus ada juga yang penting di bidang reformasi birokrasi. Jadi kita bicara birokrasi ini bukan hanya soal memutar-mutar orang, rotasi, mutasi, promosi. Betul. Nggak suka si A, ganti. Nggak suka. Reformasi birokrasi itu dia luas. Apakah kita sudah memberikan hak-haknya pegawai negeri sipil ini dengan baik sehingga mereka bisa bekerja optimal, nanti outputnya adalah kerja birokrasi itu menjadi meningkat. Itu juga reformasi birokrasi. Jadi kita juga harus introspeksi diri. Jadi di zaman kami terobosannya adalah kami memberikan hak-hak ASN itu tepat waktu. Ada TPP. Ya, kita berikan tepat waktu, baru di periode ini kita berikan tiap bulan. Sebelumnya itu dirapel 6 bulan sekali, kadang juga nggak full. Jadi kita berikan dulu hak-haknya, lah baru kita evaluasi kinerjanya. Betul. Kita jangan suruh orang kerja ini, tapi kita lupa kalau kita belum kasih nih. Iya, ya kan? Iya. Jadi setelah kita kasih, kita evaluasi. Kalau udah dikasih, masih aja kerjanya nggak benar, baru kita kasih punishment-nya. Oh iya. Ya, jadi reward and punishment-nya harus jalan. Benar. Nah, di zaman kepemimpinan saya dan Ibu Wakil, kami coba untuk itu. Berikan dulu hak-haknya. Sudah layak hak-haknya, kita kasih target, evaluasi kinerjanya. Nah, jadi di dalam reformasi birokrasi itu yang paling utama. Itu juga terobosan. Ya, sebelumnya belum ada. Belum ada. Sebelumnya kan orang berpikir sempit. Reformasi birokrasi ini artinya kalau lu kerja nggak benar, kepala dinas ganti. Ya kan? Iya, betul. Ya kan? Kepala bidang gitu. ganti. Kepala dinas turunin hukum. Kalau saya nggak mau gitu, saya mau mereka ini kita introspeksi diri dulu, apa kita udah selama ini nih kesalahannya di mana. Kalau mereka kerja nggak optimal itu kita sebagai pemimpin sudah kasih yang layak dulu atau belum. Nah, kalau sudah, kenapa mereka kerjanya masih nggak benar gitu. Jadi dievaluasi dulu. Nah, lalu saya coba untuk memberikan dulu hak-haknya. Nanti saya akan evaluasi nih, jangan udah dikasih haknya nih masih kerjaannya nggak benar. Nah, kalau itu harus kita kasih punishment. Iya, betul. Ya, jadi adil kan? Betul. Mbak Rona, fair kita. Iya, jadi kita nggak menuntut terus ya. Iya. Betul. Hak dan kewajiban harus jalan bareng. Iya, harus jalan bersama, beriringan. Ini saya boleh nggak sih sedikit penasaran, Dok? Gimana sih dokter bagi waktu antara sekarang menjadi dokter dan menjadi wali kota? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali, Mbak. Karena memang bohong orang itu kalau bilang saya bisa mengatur semua waktu dengan baik. Itu too good to be true. Itu terlalu sempurna lah. Nggak ada kayak gitu. Jadi memang ada waktu yang harus dikorbankan. Jadi kalau saya contohnya yang dikorbankan, saya nggak praktek lagi sekarang. Saya nggak bisa praktek dokter kan. Jadi saya itu pun waktu sama keluarga juga udah tipis sekali. Ya, jadi kalau saya tuh kadang libur juga masuk. Ya, karena saya tuh orangnya nggak bisa, Mbak, kalau ada berkas yang belum saya tanda tangan, saya main tinggal aja gitu, saya nggak bisa tidur. Kepikiran. Agak-agak OCD juga, Mbak. Harus lurus gitu kan. Jadi saya merasa kalau berkas itu belum selesai itu ada yang nggak rapi di meja saya. Di kepala saya itu ada inventarisasi masalah yang nggak beres. Nggak bisa tidur saya. Terngiang-ngiang. Jadi saya libur pun karena besok itu datang lagi baru. Kalau saya nggak tuntaskan hari itu, besok saya kewalahan. Numpuk. Saya hari libur juga kadang bawa istri, anak-anak masuk ke, nanti Mbak Rona bisa lihat di Instagram saya. Boleh. Saya bawa anak-anak ke kantor, mereka mewarnai di meja di depan, saya tanda tangan berkas. Libur. Saya sendiri masuk dengan ajudan paling 2 orang untuk bawain saya berkas, yang lain libur, PNS semua libur. Saya buat tanda tangan gitu. Kadang jam 8 malam saya masih di kantor, 9 malam masih di kantor. Biasanya kan jam 5 itu PNS sudah selesai, setengah 5. Iya, betul.
Tapi saya pengennya itu, agak OCD juga Mbak Rona. Ya, itu justru terobosan paling bagus loh. Iya, jadi ya begitulah, membagi waktu susah. Iya. Ada yang dikorbankan. Kita ini kan kalau mau menang nggak bisa menang semua. Harus ada hal-hal juga yang kita harus kurangin supaya seimbang gitu. Jadi ya waktu keluarga dan dokter itu udah nggak bisa praktek. Iya. Tapi waktu yang dikorbankan itu terbayar karena dokter ini membantu lebih banyak orang daripada saat dokter menjadi dokter gitu ya. Betul. Karena bisa membantu, jumlahnya pun lebih banyak. Ya, kekuasaan lebih besar. Iya, betul. Sudah memilih jalan ini ya sudah harus kita jalani. Jalan-jalan ini kalau saya bilang jalan pedang. Dia terjal, berliku, penuh tantangan, tapi ya kita sudah memilih untuk ada di situ. Ya udah harus kita jalani. Betul. Ya. Terakhir nih dok, ya. Boleh nggak sih kasih pesan-pesan kepada generasi muda Kupang, bagaimana sih cara mereka untuk bisa sama-sama membangun semangat kota Kupang? Oke. Jadi ini closing statement ya sekalian. Oh boleh. Belum ya? Belum ya. Ya. Jadi ini kalau pesan saya untuk anak muda harus terus berkreasi. Pokoknya jangan pernah menyerah. Kadang anak muda sekarang kan bilang lagi nggak mood, lagi ini ups and downs itu biasa. Pokoknya kita tetap konsisten. Saya pun kalau tanya semangat terus tiap hari nggak jadi wali kota, ya nggak. Kadang-kadang saya bangun pagi jam 6, setengah 7, saya bayangkan pekerjaan saya hari ini. Saya harus terima audiensi, harus beri sambutan, sehari sambutan 5 kali. Belum saya harus turun ke masyarakat. Betul. Tanda tangan berkas. Kami di Kota Kupang 2 tahun nggak ada wali kotanya. PJ-nya 3 orang penjabat. Itu berkas menumpuk banyak. Ya kadang saya bangun pagi pun juga ada saatnya saya down juga. Ya kan namanya normal manusia. Tapi pokoknya ups and downs, pokoknya tetap jalani aja. Kadang kita bikin aja kayak robot lah. Pokoknya kalau capek itu udahlah. Pokoknya sama. Kalau tanya, saya kan sukanya fitness misalkan. Kalau tanya saya termotivasi setiap hari fitness ya udah enggak juga. Udah dari kuliah. Tapi ya kalau capek pun ya kalau lihat dumbbell angkat aja udah, pokoknya ada olahraganya lah. Gitu. Jadi sama pekerjaan pun begitu. Jadi saya titip anak muda, pokoknya kalau kalian lagi down jangan menyerah, itu bagian dari perjalanan hidup. Gak bisa up terus, harus ada downnya. Betul. Kan ya. Harus dinikmati. Dan jalanin terus, konsisten pokoknya. Gitu. Dan jangan takut untuk berpolitik. Jadi nggak selamanya politik itu kotor. Betul. Kita nih kalau selamanya berpikir politik itu kotor, orang-orang baik tuh kayak Mbak Rona semua menjauhi kan. Katanya kolam itu hitam, kotor. Kita orang baik semua menjauhi. Terus kapan kita mau ini bersih kalau kita semua menarik diri kan? Kita apatis, alergi. Terus kita minta protes, kita itu politik harus jadi baik. Lah, kamu yang baik kenapa ada di luar sana? Betul. Ya kan? Ayo sini kalau mau ini baik. Jangan biarin orang baik itu sendiri, 2 orang, 3 orang, harus rame-rame kan. Ya kan, Mbak Rona. Kalau kolam itu hitam, kita tetesin cat putih 1 tetes aja enggak, warnanya nggak jadi putih, harus disiramin banyak, 1 kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng gitu kan. Harus banyak kan yang putih yang masuk. Nah, dan nggak selamanya politik itu kotor. Saya ketemu banyak sekali orang baik dalam dunia politik. Orang-orang yang punya hati itu banyak sekali. Betul. Ya kadang oknum ada yang nggak baik, tapi kan nggak semua gitu. Benar-benar. Iya. Setuju saya. Ya. Ya. Baik pemirsa, kita telah mendengarkan visi dan langkah-langkah konkret dari Wali Kota Dr. Christian Widodo untuk membangun Kota Kupang yang membangun secara SDM, lingkungan, dan ekonomi masyarakat. Nah ini sebelum kita akhiri nih, kita mau mendengar sedikit nih closing statement dari Dr. Christian. Silakan. Oke, Mbak Rona. Jadi kita nih kadang suka lupa, kita komitmen di awal tapi kita nggak konsisten dalam menjalankannya. Komitmen itu paling gampang. Saya sama Mbak Rona nih janjian, Mbak Rona kita bisnis ya, untung bagi 50-50%. Nanti seiring jalan, kalau kita 2 pengusaha nih ya, seiring jalan saya lihat, untung enak nih, kayaknya banyak nih, saya rubahlah perjanjiannya. Mbak Rona 70-30, itu nggak konsisten ya kan. Dulu saya jadi dokter, banyak yang, dok saya mau diet, komit di awal kan. Habis itu mulai masuk minggu kedua, minggu ketiga lupa dietnya. Dok saya mau olahraga, yang minggu pertama semangat, bulan pertama masih nih, bulan kedua mulai kendor, nggak olahraga. Jadi komitmen itu penting di awal,
Tapi konsistensi itu adalah segalanya. Tanpa komitmen, Anda tidak bisa memulai sebuah pekerjaan. Tapi tanpa konsistensi, Anda tidak bisa mengakhiri pekerjaan itu. Without commitment, you never start. And without consistency, you never finish. Ya kan, Mbak Rona? Betul. Ya, kita nih kadang komit di depan gampang, tapi kita lupa nggak konsisten. Kan? Betul. Itu buat anak-anak muda juga tuh yang tadi. Yang tadi juga, kan? iya benar. Kalau ups and down, konsisten aja. Iya. Ya. Benar-benar. Dia pasti sampai di tujuan. Betul. Ya. Asal konsisten. Ya. Oke. Terima kasih telah menyimak program Teras Negeri. Saya Rona Hanifah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama kepala daerah dari seluruh Nusantara.